Namaku Anindya, 25 tahun. Rumah tanggaku yang tenang hancur saat suamiku, Farhan, dikabarkan kecelakaan parah saat dinas luar kota. Namun, di depan ruang IGD, seorang suster justru menyodorkan koper hitam misterius sambil berbisik gemetar. "Mbak, suami Mbak tidak sedang dinas, dan orang yang mencelakainya sedang menuju ke sini." Rahasia kelam apa yang Farhan sembunyikan dariku, dan siapakah mereka yang kini mengincar nyawaku? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Bunyi nyaring nada dering dari ponselku mendadak memecah keheningan kamar yang sepi, mengejutkan jemariku yang tengah sibuk merapikan pakaian di dalam lemari. Malam itu, Farhan seharusnya sudah tiba di Bandung untuk urusan dinas kantor selama 3 hari ke depan, namun melihat nama panggilan di layar yang tidak dikenal membuat dadaku mendadak berdebar kencang. Dengan perasaan tidak tenang, aku segera menggeser tombol hijau dan menempelkan benda pipi itu ke telingaku, berharap kabar baik yang akan terdengar dari seberang sana. Suara di seberang telepon bukan suara Farhan, melainkan suara seorang wanita dengan nada bicara yang terburu-buru dan kepanikan yang sangat jelas terasa. Wanita itu mengaku sebagai petugas medis dari Rumah Sakit Medika Sejahtera dan mengabarkan bahwa suamiku mengalami kecelakaan lalu lintas yang sangat parah di kawasan jalan lintas provinsi. Seluruh persendianku terasa lolos begitu saja. Dunia di sekitarku seolah berhenti berputar saat wanita itu memintaku untuk segera datang ke ruang IGD karena kondisi Farhan sangat kritis. Tanpa memikirkan apapun lagi, aku langsung menyambar pashmina terdekat dan menyampirkannya asal di kepala, menyambar kunci mobil, lalu berlari keluar rumah dengan air mata yang mulai merebak di pelupuk mata. Sepanjang perjalanan membelah jalanan kota yang mulai lengang, lengannya yang bergetar hebat memegang kendali kemudi, sementara mulutku tidak berhenti merapalkan doa agar Allah masih melindungi nyawa pria yang sangat kucintai itu. Pikiran buruk berkecamuk di dalam kepalaku, membayangkan betapa mengerikannya benturan yang terjadi, hingga pihak rumah sakit terdengar begitu panik. Hujan gerimis mulai membasahi kaca depan mobil saat aku akhirnya menginjak rem, secara mendadak di pelataran parkir rumah sakit yang redup. Begitu mematikan mesin, aku berlari membelah pintu kaca otomatis ruang IGD yang terbuka lebar, menyerap aroma alkohol dan cairan antiseptik yang langsung menusuk hidungku. Suasana di dalam ruangan sangat riuh dengan bunyi monitor detak jantung dan hiruk-pikuk petugas medis yang berlarian membawa kantong darah serta peralatan medis lainnya. Aku mendekati meja informasi dengan napas terengah-engah, mencoba menjelaskan nama suamiku kepada petugas jaga dengan suara yang bergetar menahan tangis. Seorang suster berkacamata dengan seragam biru muda yang berdiri tak jauh dari meja tersebut mendadak menoleh tajam ke arahku begitu mendengar nama Farhan diucapkan. Wajah suster itu seketika memucat, matanya melirik ke kiri dan ke kanan seolah memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan kami berdua di area koridor yang agak gelap itu. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh tentang keberadaan Farhan, suster itu bergerak cepat mendekatiku dan menarik lenganku tanpa bersuara sedikit pun. Dia membawaku berbelok ke lorong kecil yang agak tersembunyi di dekat tangga darurat, jauh dari jangkauan pandangan orang-orang yang berada di area utama IGD. Napasnya terdengar memburu dan cengkeraman tangannya di lenganku terasa begitu dingin, menandakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi di tempat ini. Suster itu menatap mataku dengan raut wajah penuh ketakutan yang mendalam, lalu secara perlahan menyodorkan sebuah koper hardshell berukuran sedang berwarna hitam polos yang tadinya ia sembunyikan di balik punggungnya. Koper itu terlihat kokoh dengan beberapa goresan kecil di permukaannya, seolah baru saja melewati benturan yang cukup keras. Aku tercengang melihat benda asing tersebut dan hendak membuka suara untuk meminta penjelasan, namun suster itu dengan cepat menempelkan telunjuknya di depan bibir. Dengan tubuh yang gemetar hebat,
Suster itu memiringkan kepalanya dan berbisik sangat pelan tepat di samping telingaku, membuat bulu kuduku berdiri seketika. "Mbak, dengarkan saya baik-baik dan jangan potong ucapan saya," bisiknya dengan nada bicara yang sangat cepat namun penuh penekanan. "Jangan pernah buka koper ini di lingkungan rumah sakit, dan jangan percaya pada siapapun yang mengaku sebagai rekan kerja suami Mbak malam ini." Jantungku serasa berhenti berdetak mendengar peringatan misterius dari suster yang sama sekali tidak kukenal itu. Rasa bingung bercampur takut melingkupi dadaku. Sebelum aku sempat mencerna kata-katanya, suster itu mencengkeram kedua bahuku dengan lebih erat, menyalurkan kepanikan yang luar biasa ke dalam diriku. Matanya yang membesar menatap lurus ke arah pintu masuk koridor dengan pandangan penuh horor, seakan-akan ancaman bahaya bisa muncul kapan saja dari balik kegelapan. "Suami Mbak sebenarnya tidak pernah berangkat dinas luar kota seperti yang Mbak kira," lanjut suster itu dengan suara yang semakin memelan namun terdengar sangat intim dan menegangkan. "Pria-pria berpakaian serba hitam yang mengejar mobil suami Mbak hingga mengalami kecelakaan parah itu, sekarang sudah ada di depan rumah sakit dan sedang berjalan menuju ke arah kita." Kata-kata itu menghantam kesadaranku bagaikan petir di siang bolong, menghancurkan segala keyakinan yang kupunya tentang Farhan selama ini. Suster itu menyodorkan gagang koper ke dalam genggaman tanganku yang dingin dan mendorong tubuhku secara perlahan ke arah pintu keluar darurat di sebelah kanan kami. Dari kejauhan di balik kaca pintu utama IGD, aku bisa melihat bayangan 3 orang pria berbadan tegap dengan jaket hitam tebal, sedang melangkah masuk dengan tatapan mata yang liar menyisir setiap sudut ruangan. Ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya mendadak menyerang seluruh saraf tubuhku, memaksa kakiku untuk mundur secara perlahan. Aku menggenggam erat koper hitam itu di dadaku, merasakan beratnya yang luar biasa seolah menyimpan rahasia kelam yang bisa mengubah hidupku selamanya. Sambil menahan tangis dan napas yang sesak, aku melangkah mundur menuju kegelapan lorong tangga darurat, meninggalkan suster yang kini kembali berpura-pura sibuk dengan berkas medisnya. Di tengah riuh rendahnya rumah sakit dan ancaman bahaya yang kian mendekat, aku menyadari satu hal, hidupku yang tenang telah berakhir, dan aku harus mencari tahu rahasia apa yang disembunyikan Farhan di balik koper ini. Bau lembab dan dingin dari lorong tangga darurat menyengat hidungku begitu pintu besi di belakangku tertutup rapat, meredam hiruk-pikuk suara dari area IGD. Dalam kegelapan yang hanya diterangi satu lampu pijar meredup, jantungku berdegup amat kencang hingga suaranya bergema di dalam dada. Jemariku gemetar hebat saat mencengkeram gagang koper hitam yang terasa begitu dingin di kulitku, sementara otaknya berusaha keras mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan oleh suster tadi. Suami yang kukenal selama 3 tahun sebagai sosok pria lembut, jujur, dan selalu terbuka tentang pekerjaannya sebagai seorang arsitek, kini mendadak diselimuti kabut misteri yang amat pekat. Pikiranku berkecamuk membayangkan bagaimana mungkin Farhan membohongiku tentang urusan dinas luar kotanya, serta siapa pria-pria berbadan tegap yang mengejarnya hingga kecelakaan tragis itu terjadi. Rasa takut dan ketidakpercayaan saling berbenturan di dalam kepala, namun naluri bertahan hidupku memaksaku untuk tidak berlama-lama berdiam diri di tangga darurat yang sepi ini. Dengan memeluk koper erat-erat di depan dada, aku merayap turun tangga demi tangga secara perlahan agar suara langkah kakiku tidak terdengar sampai keluar. Setiap berdecitnya sol sepatuku di atas anak tangga semen terasa seperti bom waktu yang siap meledak dan memancing perhatian orang-orang misterius di atas. Begitu mencapai pintu keluar lantai dasar yang menuju langsung ke area parkir belakang, aku mengintip sedikit melalui celah kaca kecil, untuk memastikan situasi di luar aman dari jangkauan siapapun. Hujan gerimis di luar telah berubah menjadi curahan air yang cukup deras, menimpa atap-atap kendaraan yang terparkir dan menciptakan dentuman ritmis yang menyamarkan langkahku.
Aku menembus derasnya air hujan menuju mobilku yang terparkir cukup jauh di sudut pelataran, tidak peduli pashmina dan pakaianku mulai basah kuyup. Begitu berhasil masuk ke dalam kabin mobil, aku segera mengunci seluruh pintu dari dalam, melempar koper misterius itu ke jok belakang, lalu menyandarkan dahi di atas lingkar kemudi sambil terengah-engah. Tangisku akhirnya pecah di dalam kegelapan kabin mobil yang terasa menyesakkan, mencurahkan segala kepanikan dan kebingungan yang membendung sejak tadi. Bayangan Farhan yang terbaring kritis di dalam ruangan medis dengan luka-luka mengerikan terus berkelebat di ruang mataku, menimbulkan rasa bersalah karena aku harus melangkah pergi meninggalkannya sendirian di sana. Namun, bayangan 3 pria berjaket hitam yang melangkah masuk ke IGD dengan tatapan menyapu ruangan kembali memicu ketakutan yang membuat seluruh tubuhku merinding. Aku tahu aku tidak bisa tetap diam di dalam mobil ini tanpa melakukan apapun, sementara keselamatan suamiku berada di ujung tanduk. Mengusap air mata dengan bagian lengan bajuku yang agak kering, aku mengambil ponsel yang tergeletak di konsol tengah dan mencoba menghubungi nomor telepon Farhan. Suara nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya terputus secara otomatis, menyisakan kekecewaan yang makin menekan dadaku karena tidak ada jawaban dari pria itu. Pandanganku beralih ke cermin tengah, menatap koper hitam polos yang terduduk bisu di jok belakang mobilku melalui pantulan kaca. Koper yang terbuat dari bahan sintetis keras itu tampak biasa saja dari luar, namun bobotnya yang lumayan berat menandakan isi di dalamnya bukanlah pakaian biasa. Peringatan suster bahwa aku tidak boleh membukanya di area rumah sakit terus berulang seperti kaset rusak di dalam kepalaku, menahan rasa penasaran yang amat sangat untuk segera merobek kunci resletingnya saat ini juga. Saat jemariku hendak memutar kunci kontak untuk menyalakan mesin mobil, bayangan seseorang yang berdiri melintas di samping mobil membuat seluruh badanku seketika membeku. Dari balik kaca samping yang tertutup bintik-bintik air hujan, tampak sesosok pria tinggi besar berjaket kulit hitam berdiri membelakangi mobilku, memegang ponsel di telinganya sembari sapuan matanya terus mengawasi area parkiran. Dadaku bergolak hebat, memegang napas serapat mungkin agar tidak menimbulkan gerakan sekecil apapun di dalam kendaraan. Pria itu memutar badannya secara perlahan, dan cahaya lampu taman rumah sakit yang remang sempat menyorot separuh wajahnya yang memiliki bekas luka parut panjang di pipi kirinya. Tatapan matanya yang dingin dan tajam seakan-akan sanggup menembus kaca mobil yang gelap, membuatku harus menundukkan kepala sedalam-dalamnya di bawah garis jendela. Aku merapatkan tubuhku ke jok, berdoa khusyuk di dalam hati agar kegelapan malam ini menyembunyikan keberadaanku dari pandangan pria berbahaya tersebut. Beruntung, setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, pria itu berbalik dan berjalan cepat meninggalkan area parkir belakang menuju arah depan bangunan rumah sakit. Aku menghela napas lega yang panjang dengan dada yang terasa amat nyeri, tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk segera menghidupkan mesin tanpa menyalakan lampu utama. Dengan hati-hati dan perlahan, aku mengarahkan mobil keluar dari pelataran parkir belakang melalui jalur tikus yang langsung menembus ke jalan raya utama. Jalur jalanan kota di tengah malam yang diguyur hujan deras terasa begitu asing dan mencekam, seolah setiap sorot lampu mobil di belakangku adalah musuh yang sedang mengintai. Sepanjang mengemudi menuju rumah, mataku tidak berhenti berbolak-balik menatap cermin spion, untuk memastikan tidak ada kendaraan asing yang membuntutiku dari belakang. Pikiran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Farhan, siapa suster misterius itu, dan konspirasi apa yang menyeret kehidupan rumah tangga kami terus berputar tanpa jawaban pasti. Ketika mobil akhirnya berbelok memasuki halaman rumah kami yang sepi di ujung perumahan, rasa aman yang biasanya menyambutku kini berganti dengan kecemasan yang mendalam. Rumah 2 lantai yang biasanya penuh dengan kehangatan dan tawa Farhan kini tampak gelap gulita dan mengancam bagaikan mulut jurang yang siap menelanku.
Aku mematikan mesin, menyambar koper hitam dari jok belakang dengan jemari yang dingin, lalu melangkah ragu menembus gerimis menuju pintu depan, siap membuka kotak Pandora yang mungkin akan mengubah takdir hidupku selamanya. Suara ketukan kunci yang dimasukkan ke dalam lubang pintu depan terdengar begitu keras di tengah kesunyian malam yang mencekam. Tangan kiri yang memegang gagang pintu terasa kaku dan gemetar, sementara tangan kananku memeluk erat koper hitam yang terasa kian berat di dada. Begitu engsel pintu berdecit terbuka, aku segera menyelinap masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu rapat-rapat, memutar slot tambahan serta memasang kait pengaman dengan gerakan cepat. Suasana di dalam rumah terasa begitu dingin dan hampa, berbeda dari kehangatan yang biasa kurasakan setiap kali Farhan menyambutku pulang. Aku enggan menyalakan lampu utama ruang tamu, khawatir pancaran cahayanya dari balik jendela akan memberitahu siapapun di luar sana bahwa ada orang di dalam rumah ini. Dalam remang-remang cahaya lampu jalan yang menerobos lewat celah gorden, aku berjalan perlahan menuju kamar utama di lantai bawah sambil menoleh ke belakang berulang kali. Begitu menjejakkan kaki di dalam kamar, aku menyalakan lampu meja yang redup lalu meletakkan koper misterius itu di atas kasur dengan hati-hati. Pashmina yang basah kuyup akibat guyuran hujan segera kulepas dan kulemparkan ke sembarang tempat, meninggalkan rambutku yang berantakan dan pakaian yang agak lembab melekat di tubuh. Aku berdiri terpaku di sisi tempat tidur, menatap benda berwarna hitam polos itu dengan perasaan yang bercampur aduk antara ketakutan yang mendalam dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Jemariku yang masih dingin perlahan terulur mendekati resleting koper, namun keraguan mendadak menahan gerakanku di udara saat mengingat senyum manis Farhan di foto pernikahan kami yang terpajang di dinding kamar. Bagaimana jika isi di dalam koper ini benar-benar menghancurkan seluruh bayangan tentang suami idaman yang kukenal selama 3 tahun pernikahan kami? Namun, memikirkan Farhan yang kini terbaring kritis di IGD tanpa perlindungan memaksaku untuk membuang jauh-jauh rasa ragu tersebut demi mencari kebenaran. Dengan napas yang tertahan di tenggorokan, aku menarik kait resleting koper itu secara perlahan, mendengarkan bunyi gerigi metalnya yang bergesekan di dalam kamar yang sunyi. Begitu resleting terbuka sepenuhnya, aku membuka penutup koper tersebut lebar-lebar, dan seketika itu pula mataku membelalak lebar melihat apa yang tersimpan di dalamnya. Di balik lapisan kain pelindung koper, tumpukan berkas dokumen tebal berstempel rahasia, dan beberapa batangan emas murni bertumpuk dengan rapi di sebelah sudut kiri. Selain emas dan dokumen berharga, sebuah paspor luar negeri berpenampilan resmi dengan foto Farhan namun menggunakan nama identitas yang sama sekali berbeda, terletak tepat di bagian atas tumpukan uang tunai mata uang asing. Dadaku bergolak hebat, menghirup udara yang terasa mendadak langka saat menyadari pria yang kutiduri setiap malam memiliki kehidupan ganda yang tak pernah kuketahui sedikit pun. Air mata hangat menetes membasahi pipiku, menimpa paspor palsu yang kini kupegang dengan tangan yang bergetar keras. Aku meraih salah satu bundel dokumen tebal berbahan kertas linen tebal yang berisi lembaran denah bangunan teknis dan deretan data kepemilikan lahan atas nama perusahaan asing. Nama perusahaan itu sangat asing bagiku dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan firma arsitektur tempat suamiku bekerja selama ini. Setiap lembaran yang kubuka menyajikan angka-angka transaksi keuangan fantastis yang nilainya mencapai miliaran rupiah, lengkap dengan tanda tangan Farhan di bagian bawahnya. Rasa tidak percaya menghantam hatiku begitu dalam hingga membuat kakiku lelah dan akhirnya terduduk lemas di lantai karpet samping tempat tidur. Farhan hanyalah seorang arsitek muda biasa yang hidup dari gaji bulanan dan bonus proyek yang wajar, atau setidaknya itulah kebohongan manis yang selama ini kuterima tanpa curiga. Pria yang kurawat dan kucintai sepenuh hati ternyata menyimpan rahasia berskala besar yang membuatnya dikejar oleh orang-orang berbahaya hingga nyaris merenggut nyawanya. Di tengah kepanikan yang menguasai pikiran,
dari dasar koper di balik tumpukan kertas, terdengar suara getaran halus yang berulang-ulang disertai lampu kecil yang berkedip terang. Aku terperanjat, menyibak berkas-berkas tersebut dengan cepat, hingga menemukan sebuah ponsel pintar berdesain hitam tanpa kartu identitas yang sedang menyala. Layar ponsel itu menampilkan panggilan masuk dari nomor yang tidak terdaftar, dengan tulisan unknown caller yang terus berkedip menuntut untuk diangkat. Jantungku berdegup amat kencang seolah hendak melompat keluar dari dada saat memandang layar telepon yang tak berhenti bergetar di genggamanku. Haruskah aku mengabaikannya atau memberanikan diri untuk menjawab demi mendapatkan petunjuk tentang apa yang sedang terjadi? Dengan jemari yang gemetaran dan napas yang tak teratur, aku menggeser ikon hijau di layar dan perlahan menempelkan benda dingin itu ke telingaku tanpa menguapkan sepatah kata pun. Keheningan mencekam menyelimuti saluran telepon selama beberapa detik sebelum suara berat seorang pria berbisa terdengar berbisik dari seberang sana dengan nada yang sangat dingin. "Aku tahu kau yang membawa koper itu dari rumah sakit, Anindya." Ucap suara asing itu, menyebutkan namaku dengan sangat fasih hingga membuat darah di sekujur tubuhku serasa membeku seketika. "Jangan berpura-pura tidak tahu. Jika kau ingin suamimu tetap bernapas di IGD malam ini, serahkan benda itu di tempat yang kusebutkan." Sambungan telepon mendadak terputus secara sepihak sebelum aku sempat merespons atau berteriak histeris, meninggalkan nada tutut panjang yang sangat menyiksa telinga. Telepon genggam itu terlepas dari genggamanku dan jatuh berdentang di lantai karpet, sementara tubuhku tersungkur lemas menahan rasa takut yang teramat sangat. Mereka tidak hanya tahu siapa aku, tapi mereka juga mengawasi setiap gerak-gerikku dan kini nyawa Farhan berada sepenuhnya di tanganku. Tubuhku gemetar hebat di atas lantai kamar yang dingin, tatapanku terkunci pada layar ponsel hitam yang kini telah padam di atas karpet. Suara berat pria misterius itu masih bergaung jelas di dalam telingaku, menyebarkan rasa takut yang mencekam hingga ke ujung jari. Mereka tidak hanya melacak keberadaanku, tetapi juga menjadikan nyawa Farhan di ruang IGD sebagai taruhan untuk mendapatkan kembali koper misterius ini. Dalam kepanikan yang membakar dada, aku menyadari bahwa rumah 2 lantai ini tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk berlindung. Jika pria itu tahu namaku dan tahu aku yang membawa koper ini dari rumah sakit, hanya masalah waktu sebelum mereka atau anak buah berjaket hitam itu mendobrak pintu depan rumahku. Aku harus segera bertindak cepat, menyusun rencana untuk mengamankan koper ini sekaligus memastikan keadaan Farhan tanpa membahayakan nyawaku sendiri. Dengan gerakan terburu-buru, aku menutup kembali koper hitam tersebut dan merapatkan resletingnya hingga terdengar bunyi klik penutup yang mengunci. Aku menyambar pashmina kering dari dalam lemari, melilitkannya dengan cepat di kepala, lalu memakai jaket tebal berpenutup kepala untuk menyamarkan perawakanku dari pandangan luar. Koper misterius itu kumasukkan ke dalam sebuah tas belanja kain berukuran besar agar tidak menarik perhatian orang jika dilihat dari jauh. Sebelum melangkah keluar dari kamar, mataku tertuju pada ponsel pribadi milikku yang tergeletak di meja rias. Aku meraihnya dan mencoba menghubungi nomor telepon rumah sakit tempat suamiku dirawat untuk mengetahui kabar Farhan secara langsung. Namun, nada sambung di seberang sana hanya berdering berulang kali tanpa ada seorang pun petugas yang mengangkatnya, menambah tebal kabur kegentingan yang menyelimuti malam ini. Aku menyusuri koridor rumah yang remang-remang menuju pintu belakang yang berbatasan langsung dengan lorong sempit perumahan. Sengaja aku tidak menggunakan pintu depan atau membawa mobilku, sebab kendaraan itu terlalu mudah dikenali jika ada yang bertugas mengawasi area depan rumah. Dengan hati-hati, aku memutar kunci pintu belakang dan menyelinap keluar ke dalam terpaan gerimis malam yang makin dingin menusuk kulit. Langkah kakiku berpacu cepat membelah kegelapan gang sempit perumahan, menjauhi area pemukiman menuju jalan raya yang agak ramai.
Setiap kali ada sorot lampu kendaraan dari arah berlawanan yang mendekat, aku memiringkan kepala dan merapatkan jaket demi menyembunyikan raut wajahku yang pucat pasih. Rasa lelah dan kepanikan berbaur menjadi satu, namun dorongan untuk menyelamatkan Farhan membuat kakiku terus melangkah tanpa henti. Aku menghentikan sebuah taksi yang kebetulan melintas di pinggir jalan raya, dan segera melompat masuk ke jok belakang tanpa ragu. Kepada sopir taksi yang tampak mengantuk, aku menyebutkan nama sebuah kantor polisi sektor kota yang berjarak sekitar 10 km dari lokasi rumah sakit. Di tengah situasi konspirasi berbahaya ini, memintai bantuan aparat hukum adalah satu-satunya pilihan rasional yang terlintas di dalam kepalaku. Selama perjalanan di dalam taksi, mataku tak pernah lepas mengawasi kaca spion belakang untuk memastikan tidak ada mobil atau sepeda motor misterius yang membuntut kami. Pikiran mengenai isi koper, tentang paspor palsu Farhan, batangan emas, dan dokumen berstempel rahasia, terus berputar melingkupi benakku bagaikan teka-teki beracun. Siapa sebenarnya pria yang kunikahi selama 3 tahun ini, dan proyek gelap apa yang melibatkannya hingga menyeret kehidupan kami ke jurang maut? Taksi akhirnya berhenti tepat di depan halaman kantor polisi yang bernuansa terang oleh lampu sorot putih. Aku membayar ongkos taksi dengan uang tunai seadanya dari dalam kantong jaket, lalu turun sambil memeluk erat tas kain berisi koper hitam tersebut di dadaku. Ada perasaan lega yang sedikit menyusup saat melihat papan nama instansi kepolisian dan beberapa petugas berseragam yang terlihat berjaga di pos depan. Aku melangkah melintasi gerbang utama dengan napas yang masih terengah-engah, berniat langsung menuju ruang pelayanan pengaduan masyarakat di lantai dasar. Namun baru beberapa langkah menjejakkan kaki di halaman, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal sedang berdiri di dekat mobil patroli yang terparkir. Pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam yang tadi kudapati mengawasi parkiran rumah sakit kini, sedang berbincang santai dengan seorang perwira polisi berpangkat tinggi. Langkah kakiku mendadak terhenti seketika, dan darah di dalam tubuhku seakan berhenti mengalir menyaksikan pemandangan yang amat mengerikan itu. Pria berwajah parut yang mengejar Farhan ternyata memiliki akses dan hubungan akrab dengan pihak kepolisian yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Perwira polisi itu bahkan terlihat menerima sebuah amplop coklat tebal dari sang pria berjaket hitam, sebelum keduanya tertawa pelan dan berjabat tangan erat. Cengkeramanku pada tas kain semakin mengencang hingga buku-buku jariku memutih saat menyadari kenyataan pahit bahwa institusi ini pun tidak aman bagiku. Pria berjaket hitam itu mendadak menghentikan tawa dan memutar pandangannya ke arah gerbang masuk, persis ke tempatku berdiri terpaku dalam kegelapan shadow lampu. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, aku berbalik arah dan berlari sekuat tenaga meninggalkan halaman kantor polisi itu menuju kegelapan malam yang tak pasti. Napas sesak dan buru-buru memburu dari tenggorokanku saat kakiku pacu sekuat tenaga menembus trotoar jalan raya yang basah. Hujan gerimis yang membasahi pakaian tak lagi kurasakan, terkalahkan oleh ketakutan luar biasa setelah melihat pengkhianatan di halaman kantor polisi tadi. Institusi yang seharusnya menjadi benteng perlindungan terakhir ternyata telah disusupi oleh orang-orang berjaket hitam yang mengincar suamiku. Aku berlari masuk ke dalam lorong pasar tradisional yang sudah tutup dan gelap, bersembunyi di balik pilar beton yang penuh dengan aroma sayuran membusuk. Sambil menyandarkan punggung ke dinding yang basah, aku menahan napas serapat mungkin, memeluk tas kain berisi koper hitam itu di dadaku. Suara derap langkah sepatu boot bertumit keras terdengar gema bergegas melewati gang depan lorong, membuat jantungku berdegup kencang seakan mau copot. Bayangan perwira polisi yang menerima amplop coklat tebal itu terus berputar di dalam kepalaku bagaikan mimpi buruk. Jika kepolisian saja sudah berada di dalam genggaman mereka, kepada siapa lagi aku harus meminta pertolongan di kota ini?
Farhan kini sendirian di ruang IGD tanpa ada yang menjaga, menjadi sasaran empuk bagi mereka yang menginginkan koper misterius ini tetap bungkam selamanya. Aku memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menenangkan gemetar hebat yang melumpuhkan akal sehatku. Satu-satunya orang yang memberi petunjuk jujur padaku malam ini hanyalah suster berkacamata yang menyerahkan koper ini di lorong rumah sakit. Wanita itu tahu konspirasi ini dan dia berisiko mempertaruhkan pekerjaannya demi menyelamatkan nyawa Farhan serta membisikkan peringatan padaku. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku merayap keluar dari balik pilar pasar dan menuju ke jalan sekunder yang sepi. Aku harus kembali ke Rumah Sakit Medika Sejahtera, namun bukan lewat pintu depan atau area parkir umum yang dijaga ketat. Aku perlu menemukan suster itu kembali untuk mencari tahu siapa sebenarnya Farhan dan apa yang harus kulakukan dengan dokumen bernilai miliaran rupiah ini. Sebuah angkutan kota jurusan malam melintas pelan di depan pasar, dan aku langsung melambaikan tangan menyetopnya tanpa ragu. Aku duduk di sudut paling belakang mobil yang remang-remang, menundukkan kepala dalam-dalam di balik penutup jaket. Penumpang lain yang tertidur tidak menaruh curiga pada sosok wanita berhijab basah kuyup yang memeluk tas kain besar di pangkuannya. 30 menit kemudian, angkutan kota itu menurunkanku di persimpangan jalan sejauh beberapa ratus meter dari area belakang rumah sakit. Aku melangkah menyusuri trotoar yang sepi, memanfaatkan bayangan pepohonan rindang untuk menyamarkan pergerakanku. Dari balik pagar besi luar, aku mengamati area IGD yang masih dipenuhi lampu kelap-kelip ambulans dan mobil patroli polisi yang baru saja tiba. Aku memutar ke arah bagian belakang rumah sakit, menuju ke area instalasi pengolahan limbah dan dapur umum yang jarang dilalui orang. Sebuah pintu servis berbahan seng tebal terlihat sedikit terbuka, menjadi jalur masuk tersembunyi bagiku untuk menyusup ke dalam gedung. Tanpa membuang waktu, aku menyelip masuk ke dalam koridor servis yang berbau antiseptik tajam dan bernuansa serba putih. Menyusuri koridor belakang yang sepi, aku melangkah hati-hati menuju area ruang perawat IGD tempat suster itu bertugas. Setiap kali mendengar langkah kaki atau roda troli medis berderit di kejauhan, aku segera bersembunyi di balik lekukan dinding atau pintu ruangan yang terkunci. Keberanian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya muncul begitu saja demi menyelamatkan pria yang masih sangat kucintai. Ketika berhasil mengintip ke dalam ruang istirahat perawat melalui kaca kecil, mataku menangkap sosok suster berkacamata itu sedang duduk sendirian di meja sudut. Wajahnya tampak amat pucat dan kedua tangannya yang memegang cangkir teh terlihat bergetar hebat. Tidak ada perawat lain di dalam ruangan tersebut, menyajikan kesempatan emas bagiku untuk menghampirinya tanpa memicu kecurigaan. Aku membuka pintu ruangan dengan perlahan dan melangkah masuk, membuat suster itu terperanjat kaget hingga cangkir di tangannya nyaris terlepas. Dia menatapku dengan mata membelalak lebar, lalu dengan cepat berdiri dan menyergap pintu untuk menguncinya dari dalam. "Kenapa Mbak kembali ke sini?" bisiknya keras dengan nada panik dan cemas yang memuncak. Orang-orang itu mencari Mbak ke seluruh area rumah sakit. Aku menatap mata suster itu dengan lelehan air mata yang tak lagi bisa kubendung, memegang tangannya yang dingin dengan erat. "Suster, tolong saya tidak tahu harus percaya pada siapa lagi," ucapku dengan suara bergetar menahan tangis. "Polisi di luar bekerja sama dengan mereka. Tolong beritahu saya, siapa suamiku sebenarnya dan rahasia apa yang ada di dalam koper hitam ini?" Suster berkacamata itu menghela napas panjang yang terdengar begitu berat, lalu menarik lenganku untuk duduk di sudut ruangan istirahat yang tertutup tirai medis. Tatapannya liar mengawasi pintu kayu yang sudah terkunci rapat, seolah takut ada telinga jahat yang mendengarkan percakapan kami dari balik dinding tebal ini. Dengan jemari yang masih bergetar hebat,
Ia merapikan posisi jilbab putihnya sebelum akhirnya menatap lurus ke dalam mataku dengan raut penuh kecemasan. Nama saya Maya, Mbak Anindya, dan jujur saya sangat mempertaruhkan nyawa saya dengan membiarkan Mbak berada di ruangan ini sekarang, bisik Suster Maya dengan suara yang amat pelan namun syarat akan penekanan. Suami Mbak, Pak Farhan, sebenarnya bukanlah arsitek biasa seperti yang Mbak ketahui selama ini, melainkan seorang informan independen yang sedang membongkar kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang terbesar di sektor pembangunan infrastruktur daerah. Pernyataan dari Suster Maya menghantam kesadaranku seperti hantaman ombak besar yang meretakkan seluruh dinding pertahananku. Penjelasan itu menjawab mengapa Farhan seringkali pulang melampaui larut malam, membawa pekerjaan teknis yang tertutup rapat di ruang kerjanya, serta memiliki paspor bernama asing yang kutemukan di dalam koper. Kenyataan bahwa pria lembut yang mendampingiku selama 3 tahun ini hidup dalam bahaya yang begitu nyata membuat seluruh badanku lemas tak berdaya. Lalu, bagaimana suamiku bisa mengalami kecelakaan tragis ini, Suster? Tanyaku dengan suara yang parau, berusaha keras menahan isak tangis yang hendak pecah di depan wanita di hadapanku. Apakah mereka sengaja menabrak mobil Farhan untuk merebut koper ini? Lanjutan pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirku yang gemetar, menuntut jawaban atas tragedi yang menimpa kehidupan rumah tangga kami. Suster Maya mengangguk pelan dengan raut wajah yang kian menyuram, mengkonfirmasi dugaan terburuk yang mengendap di dalam benakku sejak awal. Mobil suamimu dihantam secara sengaja oleh truk berukuran besar di jalan lintas provinsi, hingga terpental ke jurang dangkal, beberapa saat setelah ia berhasil melarikan diri dari kejaran orang-orang berjaket hitam itu. Beruntung, warga sekitar cepat menolong dan membawanya ke rumah sakit ini, sebelum mereka sempat menemukan koper yang disembunyikan Pak Farhan di bawah jok mobil. Ia memajukan badannya sedikit lebih dekat, menyampaikan informasi yang membuat bulu kuduku seketika berdiri tegak. Saat tiba di IGD dalam kondisi bersimbah darah dan setengah sadar, Pak Farhan sempat meraih keras seragam saya dan memohon dengan sangat agar saya mengamankan koper hitam itu dari bagasi ambulans. Beliau membisikkan nama Mbak Anindya dan ciri-ciri Mbak, meminta saya menyerahkannya hanya kepada Mbak begitu Mbak tiba di rumah sakit ini. Rasa haru dan kesedihan yang mendalam menyeruak di dalam dadaku, menyadari bahwa di detik-detik terancamnya nyawa Farhan, pikirannya hanya tercurah untuk melindungiku dan perjuangannya. Namun, kenyataan bahwa para pelaku kecelakaan itu kini bersekongkol dengan oknum kepolisian membuat ruang gerak kami menjadi sangat terbatas dan berbahaya. Aku mengepalkan tangan di atas pangkuan, mencoba menghimpun sisa-sisa keberanian yang masih tersisa di dalam diri. Di dalam koper itu terdapat seluruh bukti dokumen kejahatan, rekaman transaksi gelap, serta aset emas murni yang hendak digunakan mereka untuk menyuap pejabat tinggi, lanjut Suster Maya dengan mata yang berkaca-kaca. Orang-orang yang mengejar suamimu tidak akan pernah berhenti sampai koper itu berada di tangan mereka dan semua saksi dibungkam, termasuk Mbak Anindya dan Pak Farhan yang masih terbaring kritis di ruang perawatan. Bagaimana kondisi Farhan sekarang, Suster? Apakah saya bisa melihatnya sebentar saja? Tanyaku penuh harap, merindukan wajah suamiku meski hanya untuk sekadar memegang tangannya yang dingin. Ketakutan bahwa ini mungkin menjadi kesempatan terakhirku untuk melihat Farhan membuat rasa panik kembali menguasai pikiranku. Suster Maya menggelengkan kepalanya dengan cepat, menolak permintaanku dengan tegas demi keselamatan nyawa kami berdua. Terlalu berbahaya, Mbak. Ruang ICU tempat Pak Farhan dipindahkan saat ini dijaga ketat oleh 2 polisi yang bekerja sama dengan kelompok berjaket hitam itu. Jika Mbak menunjukkan diri di lorong lantai atas, Mbak akan langsung ditangkap dan koper itu akan direbut secara paksa. Tepat saat Suster Maya mengakhiri kalimatnya, gagang pintu ruang istirahat perawat mendadak terguncang keras dari luar,
disusul oleh gedoran kasar yang menggetarkan daun kayu. Suara berat seorang pria terdengar memanggil nama Suster Maya dengan nada menuntut dan tegas, membuat kami berdua terperanjat kaget dari tempat duduk. Darah di dalam tubuhku serasa membeku seketika, mengenali nada suara menakutkan yang sama dengan pria berbisa yang menghubungi ponsel misterius tadi. Suster Maya membelalakan matanya penuh horor, lalu menunjuk ke arah pintu kecil penghubung di belakang lemari medis yang menuju langsung ke saluran pembuangan luar. Cepat lari lewat pintu belakang itu, Mbak Anindya. Bawa koper ini ke seorang jaksa penuntut umum bernama Pak Gunawan di gedung Kejaksaan Negeri esok pagi. Bisiknya penuh kepanikan sembari mendorong tubuhku. Dengan memeluk tas kain berisi koper hitam erat-erat, aku melangkah cepat menembus pintu rahasia tersebut, tepat saat pintu depan didobrak paksa dari luar. Bau apek dan kelembapan udara di dalam lorong pembuangan langsung menyambutku begitu pintu kayu kecil di belakang lemari medis tertutup rapat. Di balik dinding, terdengar bentakan kasar suara pria asing yang menggertak Suster Maya, disusul bunyi barang-barang yang berjatuhan dan berantakan di lantai. Hatiku mencelos membayangkan bahaya yang harus dihadapi perawat baik hati itu, namun aku tahu memutar balik langkah hanya akan membuat pengorbanannya menjadi sia-sia. Merayap dalam kegelapan yang hampir gulita, aku menyusuri lorong sempit berlantai semen basah dengan jemari menempel pada dinding beton yang dingin. Tas kain berisi koper misterius itu kupeluk semakin erat di dada, tak peduli bajuku kini tertempel noda debu dan air kotor yang menetes dari langit-langit. Setiap dentuman jantungku berpacu seirama dengan langkah kaki yang kupaksa bergerak cepat menuju cahaya remang di ujung lorong luar. Begitu berhasil menyelinap keluar melalui celah jeruji besi yang sedikit renggang di bagian belakang kompleks rumah sakit, dinginnya angin malam memukul wajahku yang basah oleh peluh dan air mata. Suasana jalanan samping gedung sangat sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang berkedip suram dan barisan pepohonan tinggi yang bergoyang tertiup angin. Aku memperhitungkan posisi dan menyadari bahwa aku harus segera menjauh sebelum pria-pria berjaket hitam itu menyadari bahwa aku telah meloloskan diri. Nama Jaksa Gunawan yang disebutkan oleh Suster Maya menjadi satu-satunya titik terang di tengah lautan kegelapan dan konspirasi yang mengurungku. Beliau adalah satu-satunya harapan untuk membongkar kejahatan ini, sekaligus mendapatkan perlindungan hukum yang sah bagi aku dan Farhan. Namun, menanti hingga esok pagi di tengah kota yang penuh dengan perburuan ini, terasa seperti berjalan di atas seutas tali tipis di atas jurang maut. Aku menyusuri trotoar jalan sekunder, sebisa mungkin menghindari jangkauan sorot lampu kendaraan yang sesekali melintas cepat di jalan utama. Pikiran tentang keadaan Farhan yang kini terbaring lemah di ruang ICU di bawah pengawasan polisi korup membuat dadaku terasa amat sesak dan nyeri. Harapan bahwa suamiku bisa bertahan melewati malam yang kritis ini menjadi satu-satunya kekuatan yang mencegah kakiku untuk runtuh lemas di atas tanah. Langkah kakiku membawaku menuju sebuah masjid kecil berdinding hijau yang pintunya masih sedikit terbuka di pinggiran pemukiman warga. Suasana di dalam area rumah ibadah itu terasa begitu tenang, menjadi suaka sementara yang sangat dibutuhkan oleh jiwa dan ragaku yang terancam. Aku melangkah masuk ke area tempat wudhu wanita, membersihkan noda lumpur di wajah dan pakaianku, lalu menyegarkan diri dengan guyuran air dingin yang menenangkan. Di dalam sudut ruang salat yang remang-remang, aku duduk bersimpuh di atas sajadah, memasrahkan seluruh ketakutan dan kepedihan yang menumpuk di dalam dada kepada Sang Pencipta. Dalam sujud yang panjang dan isak tangis yang tak lagi mampu kubendung, aku memohon perlindungan untuk keselamatan Farhan dan kebenaran atas perjuangan yang sedang kutempuh ini. Rasa hangat perlahan mengalir di dalam dadaku, menggantikan rasa panik dengan tekad yang kian membulat untuk menghadapi esok hari.
Aku memutuskan untuk bertahan di dalam masjid hingga fajar menyingsing, menyimpan tas kain berisi koper hitam di bawah gulungan karpet samping mimbar yang aman dari jangkauan pandangan. Mataku sama sekali tidak bisa terpejam, terus terjaga memperhatikan setiap bayangan dan bayang-bayang pohon di luar jendela masjid yang bergoyang. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lambat dan menyiksa, diisi oleh doa-doa pelan yang tak putus-putus merapalkan keselamatan bagi suamiku. Ketika suara azan subuh bergema merdu memecah kesunyian langit malam, aku ikut menunaikan ibadah salat berjamaah bersama beberapa warga sekitar yang mulai berdatangan. Penampilanku yang terbalut jaket tebal dan pashmina tertutup rapi tidak memancing kecurigaan jamaah lain, yang mengira aku hanyalah musafir yang menumpang beristirahat. Begitu salat usai dan matahari mulai terbit memancarkan sinar keemasannya di ufuk timur, aku tahu saatnya telah tiba untuk melangkah ke medan pertempuran sesungguhnya. Aku mengambil kembali koper hitam dari tempat penyimpanannya dan merapikan pakaianku sebaik mungkin sebelum melangkah keluar dari halaman masjid. Udara pagi kota terasa dingin dan segar, namun ketegangan di dalam dadaku kembali memuncak menyadari bahwa perburuan terhadap diriku pasti kian masif di siang hari. Aku melangkah menuju jalan raya, menyetop sebuah angkutan umum yang baru beroperasi untuk membawaku menuju area perkantoran Kejaksaan Negeri. Perjalanan di pagi hari diisi oleh lalu lintas kendaraan yang mulai padat oleh para pekerja dan anak sekolah yang memulai aktivitas mereka. Di dalam angkutan yang beralih perlahan, mataku menangkap koran pagi yang dipegang oleh seorang penumpang di depanku dengan tajam. Foto mobil Farhan yang ringsek parah terpampang di halaman depan dengan judul berita yang menyebutkan kecelakaan tunggal tragis seorang warga lokal, tanpa ada sedikit pun sebutan mengenai pengejaran atau koper yang hilang. Pemutarbalikan fakta di media massa itu semakin mempertegas betapa kuat dan besarnya jaringan musuh yang sedang kami hadapi saat ini. Mereka memiliki kuasa untuk menutup-nutupi kebenaran dan mengubah narasi publik sesuai dengan keinginan mereka. Namun, jemariku mencengkeram erat tas kain di pangkuan, berjanji di dalam hati bahwa lembaran-lembaran dokumen di dalam koper ini akan menjadi bukti tak terbantahkan yang akan menyeret mereka semua ke hadapan hukum. Gedung Kejaksaan Negeri berdiri megah di balik pagar besi tinggi, dikelilingi oleh lalu lintas kota yang mulai dipadati kendaraan pagi. Dari dalam angkutan umum yang berhenti di seberang jalan, aku mengamati gerbang utama dengan hati-hati, memperhatikan dua orang petugas pengamanan berseragam resmi yang berdiri berjaga di pos depan. Membawa koper berisi bukti rahasia sebesar ini ke dalam gedung pemerintah terasa seperti melangkah ke medan ranjau, sebab aku tak lagi tahu siapa yang bisa dipercaya secara penuh. Aku turun dari angkutan umum, merapatkan jaket tebal dan membetulkan posisi pashmina untuk menutupi sebagian wajahku dari jangkauan kamera pengawas di sekitar area luar. Tas kain berukuran besar yang menyembunyikan koper hitam itu kugarap erat di depan dada, merasakan ketegangan yang membuat setiap hembusan napasku terasa berat dan menyiksa. Dengan tekad bulat yang tersisa, aku menyeberangi jalan raya yang ramai dan melangkah mantap memasuki halaman kantor kejaksaan. Begitu menjejakkan kaki di lobi utama berlantai marmer yang dingin, aroma pendingin udara dan berkas kertas langsung menyergap penciumanku. Aku berjalan menuju meja resepsionis dengan langkah yang diatur secermat mungkin agar tidak memancing kecurigaan para pegawai yang lalu lalang dengan kesibukan pagi mereka. Di balik meja kayu yang panjang, seorang wanita berseragam dinas menyambutku dengan senyuman formal yang sopan namun menyelidik. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa kami bantu atau ada janji bertemu dengan pihak kejaksaan hari ini?" Tanyanya dengan suara ramah yang kontras dengan gemuruh ketakutan di dalam dadaku. Aku menelan ludah secara perlahan, menundukkan kepala sedikit agar pandanganku tertuju lurus pada papan nama di mejanya, sebelum memajukan badan mendekat.
Saya ingin bertemu langsung dengan jaksa penuntut umum, Bapak Gunawan, ucapku dengan suara setengah berbisik namun tegas, berusaha menekan getaran di tenggorokanku. Ini menyangkut dokumen penting dan keselamatan saksi kunci sebuah kasus besar yang harus saya serahkan secara pribadi kepada beliau pagi ini juga. Wanita resepsionis itu menatapku dengan raut wajah yang mendadak serius. Sapuan matanya beralih sejenak memperhatikan tas kain besar yang kupegang erat di dada. Tanpa banyak bertanya lagi, ia meraih gagang telepon kabel di mejanya dan menekan beberapa digit nomor internal, menyampaikan kehadiranku serta pesan khusus yang kubawa. Ketegangan di dalam ruang lobi terasa kian meningkat saat aku menunggu balasan di seberang saluran telepon tersebut. Beberapa saat kemudian, wanita itu meletakkan gagang telepon dan menganggukkan kepala secara perlahan ke arahku dengan raut penuh simpati. Bapak Gunawan ada di ruang kerjanya di lantai 3 dan bersedia menerima Mbak sekarang juga. Mari saya antar menuju lift khusus di sebelah kanan, ujarnya seraya berdiri dari tempat duduknya dan memandunduku melintasi koridor utama. Kami naik menuju lantai 3 dalam keheningan yang mencekam, diiringi bunyi berdenting halus dari elevator yang bergerak naik. Begitu pintu lift terbuka, suasana di lorong lantai 3 tampak jauh lebih sepi dan terjaga, hanya ada beberapa pintu kayu tebal bernomor yang berjajar di sepanjang koridor. Wanita resepsionis itu membawaku berhenti di depan sebuah pintu berkaca es dengan tulisan nama Jaksa Gunawan terpatri jelas di permukaannya. Setelah mengetuk pintu 2 kali, wanita itu membukakan pintu dan mempersilakanku masuk ke dalam ruangan berkertas tebal yang dipenuhi rak-rak buku hukum. Di balik meja kayu jati yang besar, seorang pria paruh baya berkacamata dengan seragam dinas kejaksaan lengkap berdiri menyambutku dengan tatapan mata yang tajam namun menenangkan. Beliau mengisyaratkan wanita resepsionis untuk keluar dan mengunci pintu dari luar, meninggalkan kami berdua di dalam ruangan yang sunyi. Anda pasti Anindya, istri dari Farhan, ucap Jaksa Gunawan langsung tanpa basa-basi, suaranya terdengar berat namun syarat akan wibawa yang mengayomi. Farhan adalah salah satu rekan kerja paling berani yang pernah saya kenal, dan saya sudah mendengar kabar tragedi yang menimpanya di jalan semalam dari jaringan terpercaya kami. Kata-kata dari Jaksa Gunawan membuat pertahananku yang kutahan sejak semalam akhirnya runtuh. Lelehan air mata hangat menetes membasahi pipiku menahan rasa lega yang luar biasa. Pria di hadapanku ini benar-benar mengenali Farhan dan mengetahui perjuangan rahasia yang selama ini ditanggung oleh suamiku sendirian. Dengan tangan bergetar, aku meletakkan tas kain di atas meja kerjanya dan mengeluarkan koper hitam polos tersebut di depan matanya. Suster Maya memintaku menyerahkan ini langsung kepada Bapak. Bisikku parau seraya membuka resleting koper, memperlihatkan tumpukan berkas dokumen rahasia, paspor palsu, dan batangan emas di dalamnya. Jaksa Gunawan melangkah mendekat, matanya membelalak menatap isi koper tersebut sebelum memandangku dengan ekspresi penuh rasa hormat dan keseriusan. Dengan bukti-bukti di dalam koper ini, Anindya, kita tidak hanya bisa menyelamatkan suamimu, tapi juga menghancurkan seluruh sindikat kejahatan yang selama ini berlindung di balik kekuasaan. Jaksa Gunawan menarik sebuah kursi kayu berpelapis kulit dan memintaku untuk duduk, sementara jemarinya yang cekatan mulai memeriksa satu persatu lembaran dokumen dari dalam koper hitam tersebut. Kacamata minus yang bertengger di hidungnya, ia perbaiki posisinya seraya keningnya berkerut makin dalam membaca setiap angka transaksi dan stempel rahasia yang tertera. Di dalam ruangan yang hanya dihiasi deru halus pendingin udara, keheningan terasa begitu pekat, diisi oleh desiran kertas yang berpindah tangan. Ini bukti yang sangat masif, Anindya, ujar Jaksa Gunawan dengan nada suara yang bergetar menahan ketegangan sekaligus kekaguman atas keberanian Farhan.
Dokumen ini tidak hanya melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Pembangunan, tetapi juga membongkar aliran dana gelap yang mengalir ke beberapa oknum aparat kepolisian daerah. Farhan berhasil mengumpulkan bukti alur pencucian uang yang selama ini sangat rapi disembunyikan di balik proyek-proyek fiktif. Penjelasan itu membuat mataku kembali berkaca-kaca, menyadari betapa besarnya beban berat dan ancaman maut yang selama ini dipikul Farhan sendirian tanpa pernah mengeluh sedikit pun di rumah. Cinta dan rasa hormatku kepada suamiku kian meluap, menggantikan segala keraguan yang sempat terlintas saat pertama kali menemukan paspor dan dokumen misterius ini. Pria yang kunikahi bukan hanya seorang suami yang penyayang, melainkan seorang pejuang yang mempertaruhkan segalanya demi menegakkan keadilan. Lalu bagaimana dengan keselamatan Farhan di rumah sakit, Pak Jaksa? Tanyaku dengan nada desakan yang tak mampu kuramdam lagi di dalam dada. Orang-orang berjaket hitam dan polisi korup itu masih menguasai area ruang perawatan Icu. Saya sangat takut mereka akan melakukan tindakan nekat untuk membungkam Farhan sebelum suamiku sempat sadarkan diri. Jaksa Gunawan meletakkan berkas yang dipegangnya, lalu menatapku dengan pandangan mata yang mantap dan menenangkan. Beliau meraih telepon genggam di atas mejanya dan memutar sebuah nomor dengan gerakan yang sangat tegas. Anda tidak perlu khawatir lagi, Anindya. Sejak saya menerima laporan awal dari Suster Maya tadi malam, saya telah berkoordinasi langsung dengan tim penindakan khusus dari Kejaksaan Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di depan mataku, Jaksa Gunawan memberikan perintah singkat namun berwibawa kepada Komandan Tim Pengamanan Khusus untuk segera bergerak mengamankan ruang Icu tempat Farhan dirawat. Beliau memerintahkan agar seluruh oknum yang mencurigakan di sekitar ruangan suamiku langsung ditindak dan diamankan tanpa penundaan. Mendengar koordinasi yang begitu sigap itu, seolah ada beban ribuan ton yang terangkat dari atas pundakku yang lelah. Tim amfibi perlindungan saksi saat ini sudah berada di rumah sakit dan telah mengambil alih pengawasan ruang Icu dari tangan polisi setempat, jelas Jaksa Gunawan setelah mematikan sambungan teleponnya. Suamimu kini berada di bawah perlindungan penuh negara, dan tidak ada satu orang pun dari sindikat itu yang bisa menyentuhnya lagi mulai detik ini. Air mata lega menetes deras membasahi pashmina yang kugenakan, menyalurkan rasa syukur yang tak terhingga atas pertolongan Sang Pencipta di titik terendah hidupku. Rasa takut dan kepanikan yang membayangiku sepanjang malam runtuh seketika, berganti dengan sinar harapan yang terang benderang. Aku menyapu lelehan air mata itu dengan jemari yang masih agak dingin, mencoba kembali menata napas yang terengah-engah. Jaksa Gunawan kemudian memanggil 2 orang staf hukum terpercaya untuk segera melakukan pemindaian digital terhadap seluruh isi koper sebagai salinan pengaman yang sah di mata hukum. Koper hitam beserta bukti fisik aslinya disimpan ke dalam lemari besi tahan api berpassword khusus yang berada di balik panel dinding ruang kerjanya. Semua prosedur pengamanan dokumen berjalan dengan sangat cepat dan terstruktur rapi. Sekarang, tugas Anda adalah mendampingi Farhan di rumah sakit dengan aman, lanjut Jaksa Gunawan seraya mengisyaratkan sebuah mobil dinas tertutup yang sudah disiapkan di pelataran parkir dalam kejaksaan. 2 petugas wanita menyamar dari tim kami akan mengawal Anda secara melekat hingga ke ruang perawatan suamimu. Aku melangkah keluar dari gedung kejaksaan dengan dikawal ketat oleh tim pengamanan tersembunyi yang menjaga setiap pergerakanku dengan kewaspadaan tinggi. Perasaan saat menyusuri jalanan kota kini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi rasa paranoid atau bayang-bayang ketakutan dari kendaraan yang melintas di samping mobil kami. Tekadku sudah bulat untuk segera berada di samping Farhan dan menggenggam jemarinya hingga ia terbangun dari masa kritisnya.
Ketika kendaraan yang kukendarai tiba kembali di pelataran Rumah Sakit Medika Sejahtera, suasana di depan gedung terlihat gempar oleh barisan mobil dinas polisi militer dan kejaksaan yang terparkir rapi. Pria berjaket hitam beserta oknum polisi korup yang tadi malam mengejarku tampak sudah diborgol dan digiring masuk ke dalam mobil tahanan di bawah penjagaan ketat. Aku melangkah melewati mereka dengan kepala tegak, berjalan mantap menuju ruang ICU untuk menyambut takdir baru kehidupan kami yang telah terbebas dari bayang-bayang kebohongan. Langkah kakiku bergemuruh pelan menyusuri koridor steril lantai 3 Rumah Sakit Medika Sejahtera, diapit oleh 2 petugas pengaman wanita berbadan tegap yang mengenakan pakaian sipil. Garis polisi kuning yang tadi malam membatasi lorong utama kini telah dilepas, digantikan oleh barisan personel keamanan resmi berkaos seragam khusus yang berjaga di setiap sudut pintu masuk ICU. Udara antiseptik yang menyergap paru-paruku tak lagi terasa mencekam, melainkan membawa kedamaian yang mendalam di dalam dada. Di depan pintu kaca tebal ruang ICU, Suster Maya berdiri menyambut kedatanganku dengan senyuman hangat yang terulas di bibirnya. Kacamata minusnya tampak sedikit miring, dan garis kelelahan terlihat jelas di bawah matanya setelah melewati malam yang luar biasa menegangkan. Aku langsung melangkah cepat dan memeluk tubuh wanita baik hati itu dengan erat, mencurahkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas keberaniannya menyerahkan koper itu padaku. Terima kasih banyak, Suster Maya. Tanpa bantuanmu malam itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami berdua. Bisikku parau dengan mata yang kembali berkaca-kaca menahan haru. Suster Maya mengelus punggungku dengan lembut, membisikkan bahwa Farhan sangat beruntung memiliki seorang istri yang tangguh dan berani mempertaruhkan nyawa demi mengungkap kebenaran. Setelah mengenakan pakaian steril khusus pengunjung ruang perawatan intensif, aku mendorong pintu dorong otomatis dan melangkah masuk ke dalam ruangan berkisi kaca tempat Farhan dirawat. Suara bip teratur dari monitor detak jantung mendengung halus di dalam ruangan yang tenang, menciptakan irama kehidupan yang sangat menenangkan jiwaku. Di atas ranjang medis, Farhan terbaring dengan balutan perban di kepala dan dada, namun raut wajahnya tampak jauh lebih tenang dari semalam. Aku mendekati sisi ranjangnya, perlahan meraih jemari tangan kanannya yang masih terpasang selang infus dan terasa sedikit dingin. Aku berlutut di samping tempat tidur, menempelkan jemari suamiku di pipiku yang basah oleh lelehan air mata bahagia. Aku di sini, Mas. Semua rahasia dan beban yang kamu simpan sendirian sudah aman. Orang-orang jahat itu sudah ditangkap, bisikku lembut tepat di samping telinganya. Seakan mendengar bisikan suaraku yang merindukannya, jemari Farhan di dalam genggamanku mendadak bergerak pelan, memberikan respon halus yang membuat dadaku bergolak hebat. Kelopak matanya bergetar perlahan, mencoba melepaskan diri dari pengaruh obat bius yang berat hingga akhirnya terdedah sedikit, memperlihatkan manik mata hitamnya yang sayu. Tatapannya yang redup perlahan memfokuskan pandangan, terkunci lurus pada wajahku yang berada di dekatnya. Dari balik masker oksigen yang menutupi mulut dan hidungnya, terdengar hembusan napas yang berat diikuti oleh senyuman tipis yang sangat dipaksakan di balik balutan perban lukanya. Air mata jernih menetes dari sudut mata Farhan, menyiratkan rasa bersalah sekaligus kelegaan yang amat sangat karena melihatku berdiri di sampingnya dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. "Jangan bicara dulu, Mas. Istirahatlah." Usapku lembut pada dahinya yang bebas dari perban, berusaha menenangkannya agar tidak memaksakan diri. Koper hitam itu sudah berada di tangan Jaksa Gunawan. Seluruh kebenaran tentang proyek gelap dan pengkhianatan orang-orang itu akan segera diseret ke meja hijau. Farhan menganggukkan kepalanya secara amat perlahan, memejamkan mata sejenak seolah menghembuskan seluruh beban berat yang telah menghimpit dadanya selama berbulan-bulan terakhir.
Cengkeraman jemarinya di tanganku terasa sedikit lebih kuat, menyalurkan rasa cinta dan terima kasih yang mendalam atas keberanian yang kutunjukkan di tengah kepungan bahaya malam itu. Selama beberapa minggu berikutnya, proses pemulihan fisik Farhan berjalan dengan sangat pesat di bawah pengawasan ketat tim medis dan pengamanan negara. Di saat yang sama, berita mengenai pembongkaran skandal korupsi dan perburuan jaringan pencucian uang berskala nasional menjadi topik utama di seluruh saluran televisi dan media cetak. Foto-foto oknum pejabat dan aparat korup yang dulu tak tersentuh kini terpampang jelas memakai rompi tahanan. Kehidupan rumah tangga kami yang sempat berada di ambang kehancuran kini berangsur-angsur pulih kembali dengan fondasi kejujuran yang semakin kokoh. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan di antara kami, tidak ada lagi panggilan telepon misterius atau kecemasan saat Farhan harus pamit untuk menuntaskan tugas-tugas hukumnya. Kebohongan yang sempat meretakkan kepercayaan kami telah berganti menjadi ikatan batin yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sore itu, di sudut taman rumah sakit saat matahari mulai terbenam memancarkan warna jingga yang hangat, aku mendorong kursi roda Farhan menikmati hembusan angin yang sejuk. Aku menggenggam bahu suamiku dari belakang, menatap masa depan kami yang kini terhampar terang tanpa bayang-bayang ketakutan. Koper hitam misterius yang pernah menakutiku malam itu kini menjadi saksi bisu atas pertolongan Tuhan dan batas perjuangan cinta kami yang tak akan pernah goyah oleh ancaman apapun.